ketika kita memahami jalan langit tanda kutip ya, memahami fikih muamalah, itu justru memudahkan setiap kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang bukan hanya berkah karena benar menurut aturan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga menguntungkan. Ya, teman-teman, satu materi ya yang kemudian kita bisa ngambil pelajaran dari kisah ini. Kita kan sering nih pengusaha muslim itu menjadikan contoh yang masuk dalam kisah sejarah Nabi SAW, sejarah Islam itu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan misalkan, sebagai para saudagar yang dianggap sukses luar biasa. Nah, saya mau ngambil contoh Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini, beliau ini Masya Allah bukan sekedar pebisnis yang hebat. Itu udah terkenal banget lah. Tapi beliau ini juga seorang kandidat pengganti Rasulullah, khalifah, yang pada saat Rasulullah mau wafat itu kan nunjuk Abu Bakar sebagai imam. Nah itu kode tuh sebenarnya kalau kita paham tanda kutip ya cara kerja bagaimana kepemimpinan itu diestafetkan gitu, estafeta kepemimpinan. Rasulullah pada saat sakit meminta Abu Bakar untuk jadi imam. Lalu setelah itu wafatlah Rasulullah dan Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Nah lalu Abu Bakar juga sama. Begitu juga kemudian memberikan kode supaya Umar menggantikan beliau. Nah pada saat Umar itu juga mau wafat, itu Umar tuh menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sholat, pengganti beliau. Nah, wafatlah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf ini nggak mau. Nah, kita paham kan, kalau kemudian yang namanya menjadi imam sholat tuh, dia mesti juga faqih, bukan sekedar seneng-senengan jadi imam, dia mesti paham, mesti faqih. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ditunjuk nih jadi imam. Tapi pada saat wafat, Abdurrahman bin Auf kemudian menyampaikan, ini keterangan atau informasi ini saya dapat dari keterangan dari Ustadz Budi Asari. Jadi beliau mengatakan, saya nggak mau jadi khalifah. Biar yang lain aja, syuro aja, musyawarah. Akhirnya disepakatilah dibuat musyawarah untuk mengangkat pengganti dari Umar bin Khattab. Yang semestinya itu Abdurrahman bin Auf kalau menurut model yang sebelumnya. Nah, barulah musyawarah itu kemudian mengangkat Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Nah, cerdasnya karena seorang faqih, beliau pengusaha, seorang yang juga faqih, mengerti fikih muamalah dan seterusnya. Ini satu contoh misalnya, bahwa ketika Abdurrahman bin Auf itu dititipi, ada orang masyarakat yang mereka kan biasa kalau mau bepergian lama jauh gitu nitipin hartanya. Nah ceritanya nih ada yang mau nitipin harta kepada Abdurrahman bin Auf karena terpercaya sudah gitu ya, punya reputasi aman kalau dititipkan kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu apa kata beliau? Boleh nggak akadnya diganti? Maksudnya gini, saya jadikan ini sebagai hutang saya. Jadi bukan titipan, hartanya si sahabat ini diminta sama Abdurrahman bin Auf justru malah jadi hutangnya beliau. Ya karena sama-sama aja reputasi Abdurrahman bin Auf juga seorang yang terpercaya, dititipin juga akan utuh balik. Hutang juga si sahabat ini yakin pasti dibayar sama Abdurrahman bin Auf. Oke, boleh. Jadi itu jadi hutang kamu, saya menghutangimu. Kata si orang ini kepada Abdurrahman bin Auf, ya ini jadi hutang saya. Nah, kenapa kemudian Abdurrahman bin Auf itu malah mengajukan diri jadi hutang? Kalau kita bicara nalar, otak kita, loh kok jadi hutang, jadi beban gitu kan? Padahal sebelumnya cuma dititipin doang, bukan hutang. Nah, justru karena memahami fikih, itulah yang kemudian diajukan oleh seorang Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena ketika dia titipan, maka tidak ada hak apapun dari Abdurrahman bin Auf kecuali menyimpan di tempat yang aman dan pada saat diambil dibalikin. Udah selesai. Tapi begitu itu jadi hutang, maka
Abdurrahman bin Auf boleh memutarkan uang tersebut, titipan tersebut jadi modal bisnis. Boleh. Yang penting pada saat diminta, ya balikin. Dan tidak ada bagi hasil, tidak ada bunga, apalagi gitu ya. Kenapa? Karena hutang. Namanya hutang ya hutangnya segitu ya balikin segitu. Nah jadi karena paham fikih, maka ajuan Abdurrahman bin Auf yang memang juga tahu dan sangat yakin dengan izin Allah ya, secara ikhtiarnya memang mampu mengembalikan hutang itu. Jadi dia puterin jadi bisnis, dapat benefit, pebisnis. Dapat benefit dari modal yang diputarkan itu, kemudian pada saat yang nitipinnya, yang ngasih pinjaman itu menjadi hutang akadnya itu, datang mengambil, ya balikin lagi. Tanpa harus ada bagi hasil. Itu kenapa kemudian ketika kita memahami jalan langit, tanda kutip ya, memahami fikih muamalah, itu justru memudahkan setiap kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang bukan hanya berkah karena benar menurut aturan Allah dan Rasul-Nya, tapi juga menguntungkan. Nah itu baru belajar satu poin saja di hal ini, betapa ketika kita mengerti bisnis jalan langit, kemudian contoh prakteknya seperti itu, Masya Allah, begitu luar biasa kita dapat pelajaran, dan kita akan belajar model-model atau pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah tadabur dari yang lain-lain lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.